Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbah Laila dari Program Studi Pendidikan Dasar dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Video kali ini saya akan memaparkan RPP utuh dengan mengintegrasikan Saintifik, GLS, PPK, Pelajaran Abad 21, dan HOTS disertai dengan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Sebelum saya memaparkan RPP, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai RPP beserta cakupannya. Nah, yang pertama, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP menurut Kemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses mengemukakan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja, logis, dan terencana. Komponen-komponen RPP Kurikulum 2013 berdasarkan Kemendikbud nomor 22 tahun 2016 mempunyai komponen yang pertama, identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar. Selanjutnya, dalam RPP kali ini saya menggunakan model Discovery Learning. Dalam model ini memiliki langkah penerapan yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation, yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga, pengumpulan data atau data collection, yang keempat, pengolahan data atau data processing, yang kelima, pembuktian atau verification, dan yang terakhir menarik kesimpulan atau generalization. Di dalam RPP ini mengintegrasikan saintifik, langkah pendekatannya yakni ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengolah informasi atau menalar, dan yang terakhir mengomunikasikan. Selanjutnya, dalam RPP kali ini juga mencakup GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan ini sebuah gerakan literasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari Gerakan Literasi Nasional. Tujuannya untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam GLS agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya ada PPK, Penguatan Pendidikan Karakter. Adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa seperti memiliki nilai religius, mandiri, nasionalisme, dan sebagainya. Selanjutnya ada pembelajaran abad 21. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguatan terhadap teknologi. 4 komponen yang harus dimiliki siswa pada pembelajaran abad 21 ini yang pertama ada keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis, dan pemecahan masalah critical thinking dan problem solving, berkomunikasi atau communication, dan yang terakhir berkolaborasi atau collaboration. Selanjutnya terdapat HOTS, Older Order Thinking 2019 ini sebagai cara berpikir pada tingkat yang lebih tinggi daripada menghafal, menceritakan kembali sesuatu yang diceritakan orang lain. Selanjutnya, dilengkapi dengan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan RPP secara utuh yang telah saya buat. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP kali ini memiliki identitas. Yang pertama, sekolah. Sekolahnya bertempat di SMP Negeri 1 Cibinong. Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 7, semester 1, Ganjil. Materi pokok, teks fabel dan legenda. Alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 2 pertemuan. Selanjutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kompetensi 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak.
di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kompetensi inti 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan dan kebangsaan, kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi inti yang keempat, yakni menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan mengkaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.15 mengidentifikasi informasi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaiannya yakni 3.15.1 menguraikan ciri unsur cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 3.15.2 mengidentifikasi ciri unsur fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 3.3 menyusun daftar kata atau kalimat sebagai ciri fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 3.15.4 menyimpulkan ciri unsur fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar 4.15 menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaiannya yakni 4.15.1 menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, diharapkan peserta didik dapat menguraikan ciri unsur cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan jelas. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri unsur fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan tepat. Peserta didik dapat menyusun daftar kata atau kalimat sebagai ciri fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan ciri unsur fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca secara tertulis dengan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, terdapat materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pokok ini teks fabel dan legenda. Selanjutnya ada ciri fabel dan legenda, unsur fabel dan legenda, langkah menceritakan kembali isi fabel atau legenda, bahan dan sumber belajar. Bahan ajar kali ini menggunakan buku Bahasa Indonesia Siswa kelas 7 Kemendikbud tahun 2016, buku referensi yang relevan, dan worksheet atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya ada sumber belajar, yakni yang pertama, contoh cerita legenda, motivasi 1, motivasi 2. Selanjutnya terdapat media dan alat pembelajaran. Media kali ini menggunakan video pembelajaran, roda putar. Media pembelajaran ini dimainkan secara berkelompok dengan menentukan ketua pada masing-masing kelompok yang nantinya akan memutarkan spinning wheel atau roda putar. Ketua kelompok mewakilkan anggotanya untuk memutarkan spinning wheel. Box misteri. Cara kerja dari media pembelajaran ini yakni setelah peserta didik memainkan spinning wheel atau roda putar, peserta didik diperintahkan untuk mengambil isi dari box misteri sesuai dengan warna atau angka yang dia dapatkan. Gambar, PowerPoint, quiz. Alatnya menggunakan spidol, papan tulis, LCD proyektor, dan laptop. Selanjutnya, RPP kali ini menggunakan pendekatan saintifik atau scientific learning. Menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajarannya yakni model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Dan yang terakhir menggunakan metode tanya-jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya, terdapat kegiatan pembelajaran pertemuan 1-2 kali 45 menit. Pada tahap 1, yakni terdapat kegiatan awal dengan alokasi waktu 15 menit, yakni pada langkah pembelajaran, guru memasuki ruang kelas dan memberi salam. Peserta didik diminta untuk membersihkan dan merapikan ruang kelas. Ini termasuk ke dalam disiplin atau kerjasama.
collaboration. Ketua kelas diminta untuk memimpin doa bersama termasuk ke dalam kategori nilai religius. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu menandakan cinta tanah air. Dan selanjutnya peserta didik diminta membaca buku selama 7 menit. Kegiatan ini termasuk ke dalam literasi atau gemar membaca atau PPK. Selanjutnya, guru mengetik kehadiran sekaligus mengulas materi minggu lalu atau apersepsi. Ini menunjukkan bahwa adanya rasa ingin tahu. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Peserta didik menyimak 5 tujuan pembelajaran yang ditayangkan guru melalui Infocus. Selanjutnya, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran yang akan dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Guru memberitahu materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini, yakni cerita fabel atau legenda. Selanjutnya, pada kegiatan inti, memiliki alokasi waktu 65 menit. Pada kegiatan ini, langkahnya mencakup saintifik. Yang pertama, mengamati. Peserta didik mengamati kondisi kelas dan mengarahkan peserta didik untuk aktif mengikuti proses belajar. Ini termasuk ke dalam simulation atau simulasi pemberian rangsangan. Selanjutnya, peserta didik mengamati penjelasan pengantar guru mengenai fabel dan legenda. Pada kegiatan ini terdapat media pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik mengamati tayangan video mengenai ciri unsur fabel dan legenda yang disajikan. Selanjutnya, terdapat kegiatan menanya, di mana peserta didik merumuskan pertanyaan terkait materi ciri unsur fabel dan legenda. Ini termasuk ke dalam problem statement atau pertanyaan dengan mengidentifikasikan masalah. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi ciri unsur fabel dan legenda yang tidak dipahami, dan tujuannya agar peserta didik paham dan mendapat informasi tambahan dari apa yang telah diamati pada tayangan video sebelumnya. Ini termasuk ke dalam kegiatan berpikir kritis atau critical thinking. Selanjutnya, guru memberikan beberapa pertanyaan mengenai fabel dan legenda kepada peserta didik. Guru memberikan kesempatan peserta didik lain untuk menjawab. Kegiatan ini mendorong siswa untuk lebih percaya diri. Selanjutnya, ada kegiatan mengumpulkan informasi atau mencoba. Ini termasuk ke dalam data collection atau pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi penting terkait materi fabel dan legenda. Ini juga termasuk ke dalam komponen berpikir kritis atau critical thinking. Peserta didik diberikan worksheet atau lembar kerja mengenai teks fabel dan legenda secara individu. Selanjutnya, terdapat kegiatan mengolah informasi atau menalar, di mana peserta didik diarahkan untuk membaca teks fabel dan legenda yang diterima. Ini termasuk ke dalam data processing atau pengolahan data. Selanjutnya, guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengisi lembar kerja, menggali informasi tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai peserta didik memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Kegiatan ini mendorong siswa untuk memiliki komponen creativity, berpikir kritis atau critical thinking. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi informasi penting, ciri unsur fabel dan legenda yang terdapat di dalam masing-masing teks yang diterima. Kegiatan ini juga sama mendorong siswa untuk berpikir kritis atau critical thinking. Selanjutnya, terdapat langkah kegiatan mengomunikasikan, di mana peserta didik diminta untuk menyampaikan laporan hasil pengerjaannya di depan kelas secara berganti. Kegiatan ini termasuk ke dalam langkah penerapan model discovery learning, yakni verification atau pembuktian. Peserta didik berdiskusi, mengamati, dan memberikan tanggapan mengenai hasil yang dibaca. Kegiatan ini mendorong siswa untuk komunikatif dan bekerja sama atau kolaboratif. Peserta didik menyampaikan pendapat secara bergantian dan teratur, mendorong siswa untuk percaya diri. Guru menarik kesimpulan dan memberikan penjelasan atau informasi tambahan yang lebih luas. Ini juga termasuk ke dalam langkah kegiatan model discovery learning, yakni generalization atau menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, terdapat kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini memiliki alokasi waktu, yakni 10 menit. Peserta didik diminta menyimpulkan materi pembelajaran. Guru menayangkan video motivasi sebagai bentuk penguatan kepada peserta didik, yakni judul videonya mengenai motivasi. Guru memberikan post-test atau evaluasi yang berkaitan dengan materi ini dengan memberikan post-test dari PPT tersebut. Kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan HOTS. Selanjutnya, guru memberikan pengarahan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Ketua kelas diminta untuk berdoa. Kegiatan ini termasuk kegiatan yang memiliki nilai religius. Dan yang terakhir, guru memberikan salam penutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan
pada pertemuan kedua, yakni pada tahap pertama kegiatan awal memiliki alokasi waktu 15 menit. Langkah pembelajarannya yakni guru memasuki ruang kelas dan memberikan salam. Peserta didik diminta untuk membersihkan dan merapikan ruang kelas, termasuk ke dalam disiplin dan kerjasama. Selanjutnya, ketua kelas diminta untuk memimpin doa bersama. Kegiatan ini mendorong siswa untuk memiliki nilai religius. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan ini menunjukkan di mana siswa cinta tanah air. Kegiatan selanjutnya, peserta didik diminta membaca buku selama 7 menit. Kegiatan ini menunjukkan adanya literasi atau gemar membaca PPK. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Guru mengecek kehadiran sekaligus mengulas materi minggu lalu atau persepsi. Kegiatan ini mendorong siswa untuk memiliki rasa ingin tahu. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang ditayangkan guru melalui Infokus. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Guru memberitahu materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini, yaitu langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda. Kegiatan selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini memiliki alokasi waktu yakni 65 menit. Kegiatan ini mengintegrasikan saintifik, yakni mengamati, di mana guru mengamati kondisi kelas dan mengarahkan peserta didik untuk aktif mengikuti proses belajar. Kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan penerapan dari model discovery learning, yakni stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan. Selanjutnya, peserta didik mengamati penjelasan pengantar guru mengenai langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fabel dan legenda pada PPT tersebut. Guru memberikan rangsangan atau stimulus kepada peserta didik dengan menayangkan video cerita fabel yang berada di YouTube. Peserta didik mengamati tayangan video yang disajikan. Selanjutnya terdapat kegiatan saintifik, yaitu menanya. Kegiatan ini termasuk ke dalam penerapan model discovery learning, yakni problem statement atau pertanyaan, yakni mengidentifikasi masalah. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait materi ciri unsur fabel dan legenda. Kegiatan ini termasuk kegiatan yang berpikir kritis atau critical thinking. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi langkah menceritakan kembali isi cerita fabel dan legenda yang tidak dipahami. Kegiatan ini menunjukkan kegiatan yang komunikatif dan percaya diri. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menjawab. Itu juga termasuk kegiatan yang mendorong siswa untuk percaya diri. Selanjutnya, mengumpulkan informasi atau mencoba. Kegiatan ini juga termasuk penerapan dari data collection atau pengumpulan data, di mana guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Peserta didik diminta untuk memutarkan roda putar yang disediakan guru. Ini termasuk media yang diterapkan di dalam RPP ini. Guru membagi materi kepada masing-masing kelompok. Peserta didik diperbolehkan untuk mencari dan membaca materi dari referensi lain seperti buku paket, internet yang berhubungan dengan materi langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel dan legenda. Kegiatan ini termasuk kegiatan literasi. Peserta didik mengumpulkan informasi penting terkait materi langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fabel dan legenda. Guru membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Peserta didik mencatat informasi penting atau ciri unsur fabel legenda di dalam lembar kerja peserta didik sesuai tema atau judul yang didapat secara berkelompok. Kegiatan ini mendorong siswa untuk kerjasama atau kolaboratif. Kegiatan ini juga menunjukkan adanya kreativitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah saintifik, yakni mengolah informasi atau menalar. Kegiatan ini di mana peserta didik mengidentifikasikan informasi penting ciri unsur fabel dan legenda yang terdapat di dalam lembar kerja peserta didik yang diterima secara berkelompok. Kegiatan ini merupakan kegiatan penerapan dari model discovery learning, yakni data processing atau pengolahan data. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa di mana siswa berpikir kritis atau critical thinking. Selanjutnya, peserta didik membuat daftar informasi penting atau ciri unsur fabel atau legenda yang terdapat di dalam lembar kerja peserta didik sesuai tema atau judul yang diterima secara berkelompok. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk bekerja sama atau kolaboratif. Kegiatan yang terakhir dari saintifik yakni mengomunikasikan. Kegiatan ini juga termasuk kegiatan verification atau pembuktian, di mana peserta didik berdiskusi dengan menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda di depan kelas secara bergantian. Kelompok lain mengamati dan memberikan tanggapan
hasil yang dibaca secara bergantian. Kegiatan ini mendorong siswa untuk percaya diri dan bekerja sama atau kolaboratif. Guru menyimpulkan dan memberikan penjelasan atau informasi tambahan secara luas. Kegiatan ini termasuk kegiatan penerapan dari model discovery learning, yakni generalization atau menarik kesimpulan. Kegiatan terakhir yakni kegiatan penutup, di mana peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Kegiatan ini memiliki alokasi waktu 10 menit. Guru menayangkan video motivasi sebagai bentuk penguatan kepada peserta didik. Judul video motivasi ini yakni video mengenai hidup sukses dengan percaya diri. Jadi siswa dituntut untuk memiliki rasa percaya diri. Guru memberikan post-test atau evaluasi berkaitan dengan materi hari ini. Kegiatan ini menunjukkan adanya HOT. Guru memberikan pengarahan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Ketua kelas diminta untuk berdoa. Kegiatan ini memiliki nilai religius. Dan kegiatan terakhir, guru mengucapkan salam penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Pada RPP ini memiliki penilaian 3, yakni penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap, yakni dengan adanya observasi atau pengamatan. Penilaian pengetahuan, yakni dengan tes tertulis. Penilaian keterampilan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja ini dengan adanya lembar penilaian presentasi. Selanjutnya terdapat aspek penilaian sikap. Aspek penilaian sikap ini memiliki aspek nilai, yakni percaya diri dengan teknik penilaian pengamatan, waktu penilaian selama proses, instrumen penilaian yakni lembar. Aspek nilai peduli, teknik penilaian di alam, waktu penilaian pembelajaran, instrumen penilaian pengamatan. Aspek nilai sopan santun, teknik penilaian di kelas, waktu penilaian berlangsung. Selanjutnya terdapat indikator perkembangan sikap siswa atau religius, tanggung jawab, kreatif, dan santun. Indikatornya yang pertama, BT atau belum tampak jika sama sekali tidak menunjukkan usaha atau sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, MT, mulai tampak jika siswa menunjukkan jika peserta didik menunjukkan sudah ada sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum konsisten. Yang ketiga, MB, mulai berkembang, di mana menunjukkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas yang cukup sering dan mulai konsisten. Dan yang terakhir, MK, membudaya, jika menunjukkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan konsisten. Selanjutnya, ada aspek penilaian pengetahuan atau kognitif. Untuk instrumennya yakni pilihan ganda dan uraian. Kisi-kisinya yakni selanjutnya, terdapat remedial. Remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal, atau tutor sebaya atau tugas, dan diakhiri dengan tes. Dan yang terakhir, tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali, dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Selanjutnya, ada pengayaan. Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Peserta didik yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Peserta didik yang mencapai nilai diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Selanjutnya ada instrumen penilaian sikap. Nama Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Cibinong, tahun pelajaran 2021-2022, kelas 7 semester 1 ganjil, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Terdapat nomor, waktu, nama kejadian atau perilaku, butir, sikap, skor, tindak lanjut. Penugasan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 7D, materi, ciri, dan unsur fabel agenda. Rubrik penilaian, penugasan, nama peserta didik atau kelompok, kelas, tugas, tanggal pengumpulan. Terdapat kategori, skor, dan alasan. Kriterianya pada pilihan ganda, jika 0, yakni siswa tidak mampu menjawab dengan benar. Jika 10, siswa mampu menjawab dengan benar. Kriteria uraian, dengan skor 5-15, siswa mampu menjawab tetapi kurang lengkap. Skor uraian 5-20 jika siswa mampu menjawab secara benar dan lengkap. Instrumen penilaian keterampilan. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 7D, materi langkah menceritakan kembali isi cerita fabel dan legenda.
Lembar soal keterampilan. Ceritakan kembalilah isi cerita fabel atau legenda di atas dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Rubrik penilaian. Terdapat aspek yang dinilai, yakni persiapan dengan skor 1-5, penyampaian skor 5-15, tanggapan terhadap pertanyaan 5-15, penggunaan bahasa 10-30, sangat lengkap dan sangat sesuai dengan tema 35, lengkap dan sesuai dengan tema skor 30, kurang lengkap dan kurang dengan topik skor 20, dan tidak lengkap, tidak sesuai dengan isi teks skor 10. Perhitungannya yakni skor sama dengan nilai yang diperoleh kali 100 dibagi nilai maksimal. Selanjutnya terdapat tempat, tanggal, bulan, dan tahun, diikuti dengan tanda tangan kepala sekolah yakni lapor surat MPD dan tanda tangan guru yakni Miss Farela. Dan yang paling terakhir terdapat daftar lampiran. Yang pertama, materi pembelajaran, media pembelajaran, LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik pada pertemuan pertama, yakni terdapat identitas yakni nama, kelas, tujuan. Peserta didik dapat menguraikan ciri unsur cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan jelas. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri unsur fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan tepat. Peserta didik dapat menyusun daftar kata atau kalimat sebagai ciri fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan benar. Peserta didik dapat menyimpulkan ciri unsur fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan benar. Petunjuk pengerjaannya yakni yang pertama, periksa dan bacalah soal-soal dengan seksama sebelum mengerjakannya. Yang kedua, jawablah soal-soal di bawah ini dengan cermat, gunakan referensi terkait soal tersebut. Dahulukan menjawab soal-soal yang menurut Anda mudah. Jumlah soal 3 butir pilihan ganda dan 3 butir soal uraian. Berikanlah tanda silang pada soal pilihan ganda yang Anda anggap benar. Tulislah jawaban uraian secara sistematis dan jelas. Waktu pengerjaannya 25 menit. Berikut pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembar kerja peserta didik pada pertemuan kedua. Lembar kerja ini juga memiliki identitas yakni nama kelompok, nama anggota kelompok, kelas. Tujuan, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca secara tertulis dengan bahasa yang baik dan benar. Petunjuk pengerjaannya yakni mainkan spinning wheel atau roda putar bersama teman sekelas kalian secara berkelompok. Tentukan ketua pada masing-masing kelompok yang nantinya akan memutarkan spinning wheel atau roda putar. Ketua kelompok mewakilkan anggotanya untuk memutarkan spinning wheel atau roda putar. Yang keempat, setelah memutarkan spinning wheel, peserta didik mengambil angka atau nomor sesuai dengan yang didapat pada box misteri yang telah disediakan. Anggota kelompok mengisi pertanyaan pada lembar ini sesuai dengan tema atau judul yang didapat oleh ketua kelompok pada saat memutar spinning wheel. Waktu pengerjaannya 30 menit. Berikut soal-soalnya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan media pembelajaran secara jelas dengan lampiran-lampiran yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai PPP Utuh dengan mengintegrasikan saintifik, DLS, PPK, pembelajaran abad 21, HOTS, beserta LKPD atau lembar kerja peserta didik.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.